Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, NIM saya 1901110112. Di sini saya akan membacakan hadis. Yang saya bacakan ada 6 hadis yang terdiri dari 1 hadis tentang keimanan, yang kedua hadis persaudaraan, yang ketiga hadis ikhlas, yang keempat hadis akhlak terpuji, yang kelima hadis tingkah laku tercela, dan keenam hadis larangan menimbun dan monopoli. Yang pertama saya akan bacakan hadis tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis tentang keimanan seorang muslim, yang dimana dia harus taat kepada Allah dan hari akhir. Dia lebih baik berkata baik daripada berkata buruk atau memilih untuk diam. Yang kedua, saya akan membahas tentang hadis persaudaraan. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja muslihi kuryatan farrajallahu anhu kuryatan min kurubati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menjaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan suatu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan suatu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis Bukhari nomor 2264. Hadis ini menceritakan betapa mulianya persaudaraan kita sesama muslim. Kita harus menutupi aib sesama muslim, kita harus membantu sesama muslim untuk kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Dan hadis ketiga yaitu tentang ikhlas. Innallaha la yaqbalu minnal amali illa ma kana lahu jalisan wa batu fiya bihi wajhuhu. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Betapa mulianya amalan ikhlas ini. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140 disahihkan Al-Albani. Betapa mulianya hadis ini. Kita itu sama umat muslim harus ikhlas dalam perbuatan kita. Dalam kita melakukan perbuatan apapun perbuatannya itu, kita harus ikhlas membantu, ikhlas kepada sesama muslim. Hadis yang keempat yaitu tentang akhlak terpuji. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya kejujuran. An Abi Amamata Hilayya radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ana jaimu babani ti fi robedi jannati limang taroka miro'a wa ingkana muhiko wa bi baiti fi wasati jannati limang taroka kajiba wa ingkana majiha wa bi baiti fai'a ala jannati liman hasuna khuluquhu, yang artinya Abu Umamah Al-Baki radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdosa meskipun bergurau, dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang tidak budi pekertinya, yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Abu Daud dan sanad yang sahih. Di sini pentingnya kejujuran bagi kita sesama umat muslim, itu akan sangat dijamin untuk masuk surga. Saya akan membacakan hadis yang kelima, yaitu tentang tingkah laku tercela. Di sini saya akan mengambil contoh gibah dan buta. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataziru namal gibah qalullahu wa rasuluhu aglamu qala jikaruka akhoka bima yakrah kila afara'aita in kana fi akhima kulu qala in kana fihi ma taqulu fa kadik tabtahu wa lam yakum fihi faqad bahattahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu sekalian apakah menggunjing itu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu bila kamu menceritakan keadaan saudaramu yang ia tidak menyenanginya. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saudara saya itu? Beliau menjawab, apabila kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saudaramu itu, maka sebenarnya kamu telah menggunjingnya. Dan apabila kamu menceritakan apa yang sebenarnya tidak terjadi pada saudaramu, maka kamu benar-benar membohonginya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang terakhir, saya akan membacakan hadis tentang larangan menimbun barang pokok. Di sini ada sebuah artikel menceritakan menimbun atau memonopoli adalah tindakan membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian menyimpannya dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Pada saat barang susah untuk ditemukan, hingga penimbun mendapatkan keuntungan yang berlipat. Biasanya barang-barang timbunan tersebut merupakan barang kebutuhan pokok sehingga dengan sangat terpaksa pembeli harus membelinya walaupun dengan harga yang tinggi. Sini saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmadu bin Khalidin haddatsana Muhammadu bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Sa'idi nil Musayyabi an Ma'mar bin Abdillah bin
ibni Nafi ibni Nadlatal Adawiyya Qala sami'atu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulula yahtakiru illa khoti'u marrotaini, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah bin Nafi bin Nadlah al-Adawi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak menimbun kecuali ia akan berdosa. Beliau mengucapkan hingga 2 kali. Dalam hadis di atas tidak dijelaskan jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, sehingga kalangan ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa diharamkan untuk menimbun segala jenis barang yang akan memudaratkan orang lain. Salah satunya adalah Abu Yusuf yang menyatakan bahwa semua barang dilarang untuk ditimbun kalau akan menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, walaupun barang tersebut emas dan perak. Pendapat ini disepakati oleh berbagai ulama terakhir dan Hanabilah, Ibnu Abidin Syaukani, dan sebagian ulama Malikiyah. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer, sedangkan barang kebutuhan sekunder tidaklah diharamkan. Itulah beberapa hadis yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah penyampaian kata, arti, atau saya tidak mengatakan tidak jelas, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya memohon maaf jika saya ada salah kata di dalam video ini.